Robiah Al-Adawiyah, dikenal juga dengan nama Robiah Basri, adalah seorang sufi wanita yang dikenal karena kesucian dan kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Robiah terkenal dengan sebutan Al-Qashishah. Robiah dikenal sebagai seorang sufi wanita yang zuhud, yaitu tidak tertarik kepada kehidupan duniawi, sehingga Robiah mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Robiah diperkirakan lahir antara tahun 713 di kota Basrah, Irak. Nama lengkap Robiah adalah Robiah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Basriyah. Robiah Al-Adawiyah dijuluki sebagai The Mother of the Grandmaster, artinya yaitu ibu bagi para sufi besar. Karena kezuhudannya, Robiah juga menjadi panutan para ahli sufi lain seperti Ibnu Al-Farid dan Dun Nun Al-Misri. Kezuhudan Robiah juga dikenal hingga ke Eropa. Hal ini membuat banyak cendekiawan Eropa meneliti pemikiran Robiah dan menulis riwayat hidupnya. Robiah dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin, merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, sehingga Robiah dinamakan dengan Robiah yang berarti anak yang keempat. Ayahnya bernama Ismail. Ketika malam menjelang kelahiran Robiah, keadaan ekonomi keluarga Ismail sangatlah buruk, sehingga ia tidak memiliki uang dan penerangan untuk menemani istrinya yang akan melahirkan. Dan beberapa hari setelah kelahiran Robiah, Ismail bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan dalam mimpinya, dia berkata kepada Ismail agar jangan bersedih karena anaknya Robiah akan menjadi seorang wanita yang dimuliakan, sehingga banyak orang akan mengharapkan syafaatnya. Beberapa tahun kemudian, ayahnya Robiah Ismail meninggal dunia, kemudian disusul oleh ibunya, sehingga Robiah dan ketiga saudara perempuannya menjadi anak yatim piatu. Ayah dan ibunya hanya meninggalkan harta berupa sebuah perahu yang kemudian digunakan Robiah untuk mencari nafkah. Robiah bekerja sebagai penarik perahu yang menyeberangkan orang dari tepi sungai Dajlah ke tepi sungai yang lain. Sementara ketiga saudara perempuannya bekerja di rumah menenun kain dan memintal benang. Ketika kota Basrah dilanda berbagai bencana alam dan kekeringan akibat kemarau panjang, Robiah dan ketiga saudara perempuannya memutuskan untuk berkelana ke berbagai daerah untuk bertahan hidup. Dalam pengembaraannya, Robiah terpisah dengan ketiga saudara perempuannya, sehingga Robiah hidup seorang diri. Pada saat itulah Robiah diculik oleh sekelompok penyamun, kemudian dijual sebagai hamba sahaya seharga 6 dirham kepada seorang pedagang. Pedagang yang membeli Robiah sebagai hamba sahaya memperlakukannya dengan kejam, sehingga Robiah harus selalu bekerja keras sepanjang hari. Dalam suatu malam, Robiah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia dapat bebas dari perbudakan, maka ia tak akan berhenti sedikit pun beribadah. Ketika Robiah sedang berdoa dan melakukan sholat malam,
Pedagang yang menjadi majikannya itu dikejutkan oleh sebuah lentera yang tergantung di atas kepala Robiah tanpa ada sehelai tali pun. Cahaya bagaikan lentera yang menyinari seluruh rumah itu merupakan cahaya sakinah, yang berarti cahaya rahmat Tuhan dari seorang muslimah suci. Melihat peristiwa yang tidak biasa yang terjadi pada Robiah, pedagang itu menjadi ketakutan, dan keesokan harinya pedagang itu membebaskan Robiah dari perbudakan. Sebelum Robiah pergi, pedagang itu menawarkan Robiah untuk tinggal di Basrah, dan ia akan menanggung segala keperluan dan kebutuhan Robiah. Namun karena kesuhudannya, Robiah menolak, dan sesuai janjinya ia bebas. Maka Robiah akan mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah. Kehidupan sebagai sufi dan pilihan untuk tidak menikah sunting setelah bebas dari hamba sahaya. Robiah pergi mengembara di padang pasir. Setelah beberapa saat tinggal di padang pasir, ia menemukan tempat tinggal. Di tempat itulah ia menghabiskan seluruh waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Robiah juga memiliki majelis yang dikunjungi banyak murid. Majelisnya itu juga sering dikunjungi oleh zahid-zahid lain untuk bertukar pikiran. Di antara mereka yang pernah mengunjungi majelis Robiah adalah Malik bin Dinar, juga dengan para tokoh-tokoh lainnya yang sering bertukar pikiran dan seluruh logika. Robiah juga menghabiskan seluruh waktunya hanya tidur sedikit di siang hari dan menghabiskan sepanjang malam untuk bermunajat, sehingga ia dikenal sebagai pujangga dan syair-syair cintanya yang indah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Robiah telah terkenal karena kecerdasan dan ketaatannya ke pelosok negeri, sehingga ia menerima banyak lamaran untuk menikah. Di antara mereka yang melamar Robiah adalah Abdul Wahid bin Zaid, seorang teolog dan ulama. Juga ada lagi Muhammad bin Sulaiman al-Hashimi, seorang amir dari dinasti Abbasiyah yang sangat kaya. Juga seorang gubernur yang meminta rakyat Basrah untuk mencarikannya seorang istri, dan penduduk Basrah bersepakat bahwa Robiah adalah orang yang tepat untuk gubernur tersebut. Riwayat lain juga menyebutkan bahwa Hasan al-Basri, seorang sufi besar dan sahabat Robiah, juga meminangnya. Namun hal itu semua masih diragukan kebenarannya, mengingat Hasan al-Basri meninggal 70 tahun sebelum kematian Robiah. Robiah menolak semua lamaran tersebut dan memilih untuk tidak menikah. Meskipun Robiah tidak menikah, Robiah sadar bahwa pernikahan termasuk sunnah agama. Robiah memilih untuk tidak menikah karena Robiah takut tidak bisa bertindak adil terhadap suami dan anak-anaknya kelak, karena hati dan perhatiannya sudah tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di dunia ini yang dicintai Robiah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga atas dasar itulah Robiah memutuskan untuk tidak menikah hingga akhir hidupnya. Akhir hidup sunting sekembalinya Robiah dari Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, kesehatan Robiah mulai menurun. Lalu Robiah tinggal bersama sahabatnya Abdah binti Abi Sawal yang telah menemaninya dengan baik hingga akhir hidupnya. Robiah tak pernah mau menyusahkan orang lain, sehingga ia meminta kepada Abdah
mudah untuk membungkus jenazahnya nanti dengan kain kafan yang telah ia sediakan sejak lama. Menjelang kematiannya, banyak orang-orang soleh ingin mendampinginya, namun Robiah menolak. Robiah diperkirakan meninggal dalam usia 83 tahun pada tahun 801 Masehi atau 185 Hijriah dan dimakamkan di Basrah. Itulah dia sedikit cerita tentang waliullah, yaitu Robiah Al-Adawiyah. Semoga kita selalu bisa mengambil sisi baik dari seluruh cerita wali Allah, termasuk seorang wanita yang diangkat menjadi waliullah, yaitu Robiah Al-Adawiyah. Sekian, terima kasih buat kalian semua. Tentunya jika kalian suka tentang konten video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan jika kalian tidak suka tentang konten video ini, kalian bisa dislike video ini juga, tidak apa-apa. Kami tidak akan keberatan juga. Sekian, terima kasih. Di sini selaku kami membuat konten video ini, pamit untuk mengundurkan diri.